Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita akan membahas tentang orang-orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita membaca surah Al-Fatihah minimalnya 17 kali dalam sehari kalau melihat dari jumlah salat wajib yang kita lakukan. Kita sering membaca setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dua-duanya terkandung sifat rahmat. Bedanya kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah yang terbatas. Kalau Rahim rahmat Allah yang tidak terbatas. Atau dengan kata lain, Ar-Rahman itu rahmat Allah hanya diberikan di dunia saja. Kalau Ar-Rahim itu rahmat Allah sampai ke akhirat. Makanya ada istilah rahmat Allah itu ada yang sifatnya umum, mencakup semua manusia, mukminnya, kafirnya, hewannya, tumbuhannya, dan begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat kepada mereka. Walaupun orang kafir bermaksiat kepada Allah, tetap saja Allah berikan rezeki kepada mereka. Padahal Allah kalau mau bisa saja mengazab mereka. Tapi Allah biarkan mereka hidup. Allah biarkan mereka tinggal, memberikan fasilitas, kehidupan, rizki yang banyak, kesehatan dan begitu seterusnya. Itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi rahmat mereka hanya sampai di dunia saja. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, rahmat mereka sampai di akhirat. Itulah yang disebut dengan Ar-Rahim. Rahimnya Allah hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman, tapi rahmat dari Rahman itu bersyirikat antara mukmin dan kafir. Tentu bicara tentang rahmat Allah itu luas, seluas-luasnya. Bahkan ada seorang ulama generasi ketiga setelah sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, namanya Hammad ibn Salamah rahimahullahu ta'ala. Hammad ibn Salamah ini mengatakan, seandainya kelak pada hari kiamat saya disuruh untuk memilih dua orang yang akan memberikan rahmat. Maksudnya dua orang di sini, orang tua dan satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bukan orang kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Artinya kalau seandainya saya dihadapkan dengan Allah dan ibu saya kelak pada hari kiamat, kemudian saya disuruh untuk memilih siapa yang akan menghisab saya, maka saya memilih Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan ibu saya. Padahal seorang ibu tidak mungkin memasukkan anaknya ke dalam neraka. Tidak ada orang yang mau seorang ibu itu mencelakakan anaknya. Tapi kata Hammad ibn Salamah, kalau aku harus memilih antara Allah dan juga orang tua, tentu aku memilih Allah untuk menghisab diriku. Kenapa? Karena rahmat Allah jauh dibandingkan kasih sayang orang tua kepadaku. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan rahmat itu, Allah ciptakan 100 rahmat. Jadi yang satu itulah yang kemudian diturunkan ke bumi. Yang 99 rahmat itu Allah simpan kelak pada hari kiamat. Yang satu saja kita bisa melihat luar biasa, di mana orang tua sayang dengan anaknya, binatang juga sayang dengan keluarganya dan begitu seterusnya. Bagaimana kalau seandainya pada hari kiamat bukan hanya satu rahmat tapi digabungkan dengan 99 rahmat? Bagaimana kasih sayangnya Allah kepada hambanya?
Makanya kata Hamad bin Salamah, saya memilih Allah yang menghisab diriku dibandingkan ibu. Ya, karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat namanya Amr ibn As radhiyallahu anhu. Pemimpin pemimpin orang-orang musyrik. Itu telat masuk Islam. Dia masuk Islam berbarengan dengan Khalid bin Walid. Jadi setelah 20 tahun lewat, kawan-kawannya banyak masuk Islam. Jadi selama Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah, Amr ibn As ini tidak juga masuk Islam. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah pun tidak juga mau masuk Islam. Sampai ketika Rasul sudah 7 tahun, maknanya sudah lewat 20 tahun Rasul berdakwah itu, barulah tergerak Amr ibn As ingin masuk Islam bersama Khalid bin Walid. Ketika datang menghadap Nabi SAW, Khalid langsung berbaiat dan masuk Islam. Tapi Amr bin As ini nampaknya ragu-ragu dia. Sehingga Nabi SAW bertanya, apakah engkau ragu-ragu wahai Amr ibn As dengan agama yang kubawa? Kata Amr bin As, tidak, aku tidak ragu-ragu. Tetapi aku hanya ingin minta syarat sebelum aku masuk Islam. Kata Nabi SAW, syaratnya apa? Wahai Rasul, kamu sudah tahu apa yang aku lakukan terhadap kaum muslimin. Karena ketika para sahabat yang pertama hijrah ke Habasyah, yang menyusul dari orang-orang kafir Quraisy itu Amr bin As, yang meminta kepada Najasyi itu untuk dikembalikan orang-orang Quraisy itu. Jadi betul-betul menghalangi dakwah Islam. Jadi teringat dosa-dosanya. Dia sudah memusuhi para sahabat, memusuhi Nabi SAW. Sehingga kemudian Amr ibn As ini minta syarat kepada Nabi SAW. Rasul, saya siap masuk Islam, tetapi apakah setelah aku masuk Islam Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah aku lakukan, di mana aku memusuhi dirimu, memusuhi para sahabatmu, sampai mengejar sahabatmu yang lari ke Habasyah, aku pun sampai ke Habasyah gitu ya. Apakah masih ada kesempatan aku diampuni dosa-dosaku yang banyak ini? Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul hanya tersenyum saja. Kemudian mengatakan, ya Amr, innal islama tahjubu ma qabla. Dengan engkau masuk Islam itu cukup untuk menghapuskan semua dosa. Makanya beruntung orang-orang mualaf itu. Kalau mereka bisa masuk Islam, berarti dia habis dosanya, mulai dari nol lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Amr, semua manusia masuk Islam, tetapi kau hanya sekedar masuk, kau tidak hanya sekedar masuk Islam, tapi kau sudah menjadi seorang mukmin. Bukan saja aslam, tetapi aman. Kau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya lebih tinggi dibandingkan Islam kalau iman itu. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW ingin mengajarkan kepada Amr ibn As untuk tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya pernah didatangi seorang ibu, dia stres hidupnya. Jadi setiap malam itu mikirin dosanya saja. Satu sisi dia takut mati, sisi lain dia teringat dengan dosanya sehingga stres. Seolah-olah dosa yang dulu pernah dia lakukan kan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi itu, ya ibna Adam, law annaka atau law dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalaulah seandainya dosamu membumbung sampai ke langit, kemudian datang kepadaku meminta ampun, ku ampuni dan aku tidak peduli dengan dosamu. Menunjukkan apa? Rahmat Allah itu sangat luas. Karena Allah itu mendahulukan rahmatnya dibandingkan kemurkaannya. Bahkan kalau seandainya kita berpikir secara logika ya, ada orang di zaman Nabi SAW namanya Usairim. Usairim ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di hadapan para sahabatnya, maukah aku kasih tahu seseorang yang tidak pernah sujud walaupun satu kali, tidak pernah ruku walaupun satu kali, tapi Allah tempatkan di surga yang paling tinggi. Kata sahabat, mana ada wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, ada, namanya Usairim.
Siapa Usairim ini? Jadi ketika Nabi SAW mengutus Mus'ab ibn Umair untuk berdakwah dari Mekah ke Madinah, dan itulah dai pertama yang dikirim Rasul sebelum Rasul hijrah. Subhanallah, dua kabilah besar Khazraj dan Aus masuk Islam. Lah salah satu tokoh Aus itu adalah Sa'ad ibn Rabi. Dia masuk Islam, Sa'ad ibn Rabi ini. Dengan masuk Islamnya Sa'ad ibn Rabi ini, dia lari ke kaumnya. Kemudian mengatakan, bukankah kalian tahu posisiku di hadapan kalian, wahai orang-orang Aus? Kata orang Aus, ya tentu wahai Sa'ad, engkau pemimpin kami. Kata Sa'ad, kalau begitu masuklah kalian ke dalam Islam. Siapapun yang tidak masuk ke dalam Islam, jangan pernah satu atap dengan aku. Akhirnya karena pemimpin yang meminta, satu kabilah Aus masuk Islam gara-gara Sa'ad ibn Rabi. Makanya saat wafatnya Sa'ad ibn Rabi itu arsy Allah bergoncang. 70.000 malaikat turun mengikuti jenazahnya karena mengislamkan satu kabilah. Jadi satu kabilah Aus masuk Islam kecuali satu orang namanya Usairim, enggak mau dia. Jadi satu kabilah masuk Islam, satu orang pula menolak Islam, namanya Usairim. Jadi ketika perang Uhud, Usairim ini ingin terlibat jihad, masalahnya masih kafir. Tujuan dia itu karena melihat kabilahnya ikut jihad. Jadi dia jihad itu hanya ingin membela kabilah saja. Masa satu Aus keluar, aku tidak membela kabilah. Apa kata keluargaku katanya. Jadi dia keluar. Rasul, libatkan aku dalam jihad. Kata Rasul, tidak. Kamu kafir. Ya. Dia datang lagi, Rasul, libatkan aku dalam jihad. Tidak, kau kafir. Lalu apa syaratnya biar aku boleh berjihad? Membantu kabilah, kata. Masuklah aku ke dalam Islam. Bersyahadat. Ya. Akhirnya Usairim pun karena ingin terlibat membela keluarganya, dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk ke medan tempur, mati syahid. Kata Nabi SAW, aku melihat Usairim di surga. Kata Abu Hurairah, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, tapi masuk surga dengan surga yang tinggi. Kata Abu Hurairah, tahukah kalian siapa? Dialah Usairim. Pertanyaannya, Usairim ini tidak pernah sujud, tidak pernah ruku. Amalannya cuma satu, jihad, kemudian masuk, mati syahid. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ia ke dalam surga. Coba bayangkan. Karena Allah sudah buat aturan, siapapun yang masuk surga itu bukan karena amalannya, tapi yang masuk surga itu karena rahmatnya, karena kasih sayang Allah. Allah masukkan kita ke surga itu. Sebagaimana orang masuk neraka itu bukan karena dosanya, tapi karena keadilannya. Karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masukkan orang ke neraka. Sebab kalau Allah memasukkan orang ke dalam neraka karena kezalimannya, nggak ada orang tahan diadab di neraka. Tetapi orang masuk surga itu karena rahmatnya. Makanya sebesar apapun dosa kita, terkadang dengan amalan yang kecil adalah orang dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka di zaman Bani Israel ada orang tidak pernah berbuat dosa, seumur hidupnya nggak pernah maksiat. Nggak pernah maksiat sama sekali. 70 tahun dia nggak pernah maksiat. Kita ini nggak bisa, kalau nggak maksiat sehari itu kayaknya nggak sah gitu ya. Ini 70 tahun nggak pernah maksiat, kemudian Allah takdirkan meninggal, mati husnul khotimah. Kemudian dipanggil di pintu surga orang ini. Kemudian Allah katakan, udkhulul jannah bi rahmati, masuk kau ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Kata anak muda Bani Israel mengatakan, oh tidak, aku tidak. Aku ingin masuk surga karena amalan. Kalau kau masukkan surga orang yang bermaksiat, kemudian tobat, kau terima tobatnya, kau masukkan ke surga, wajar dia masuk surga karena rahmat. Tapi aku kan tidak pernah maksiat. Hidupku beribadah kepadamu. Aku ingin masuk surga karena amalanku, bukan karena rahmatmu ya Rabb. Kata Allah, baik, kalau begitu hitung pahala yang 70 tahun itu. Akhirnya dihitung pahalanya. Rupanya pahala selama 70 tahun dia beribadah tidak sebanding dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya dia ketakutan karena takut tidak masuk surga. Terpaksa dia mengatakan, ya Rabb, kalau gitu adkhilnil jannah bi rahmatika, masukkanlah aku dengan rahmatmu, katanya. Ya kan? Jadi semua orang itu butuh rahmat Allah, kasih sayang.
Kita ini butuh kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Makanya setiap hari kita diajarkan mengucapkan salam juga. Apa sih fungsi salam itu? Assalamualaikum. Kemudian dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada doa rahmat. Karena kita ini butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada pula orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dan lawan rahmat itu apa? Laknat. Jadi rahmat itu didekatkan ke surga, rahmat itu didekatkan ke laknat itu didekatkan ke neraka. Jadi ada orang-orang itu yang justru dijauhkan daripada rahmat, didekatkan pula dari laknat Allah Azza wa Jalla. Lah inilah yang kita akan bahas, siapa orang-orang ini yang justru tidak mendapatkan rahmat Allah, malah diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhditsah wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat, artinya Allah menjauhkan rahmat. Dari siapa? Yang pertama, orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya ma'ruf di negeri kita kan, menyembelih untuk pantai laut selatan, kadang-kadang kan ada tuh acara-acara larungan, disembelih satu ekor sapi kemudian kepalanya dilempar untuk Nyi Roro Kidul gitu ya. Itu menyembelih bukan karena Allah. Ya, atau zaman dulu kita sering mendengar ada orang yang naruh sesajen di pohon-pohon, ya kan, di gua-gua, di tempat-tempat keramat. Itu menyembelih bukan karena Allah Azza wa Jalla. Allah melaknat orang yang seperti ini. Ya, menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya aturan penyembelihan dalam Islam itu, pertama menyembelih membaca basmalah dan sesuai dengan syar'i. Yang kedua diniatkan kepada Allah. Bukan hanya menyembelihnya saja baca basmalah, tapi niatnya juga karena Allah. Karena terkadang orang-orang yang melempar kepala kerbau ke lautan itu, terkadang ketika menyembelih baca basmalah dia, tetapi rupanya tujuannya bukan karena Allah, rupanya untuk penghuni laut selatan pula, atau penghuni lumpur lapindo. Lalu saya dengar ada kambing dilempar ke lumpur lapindo itu, apa maksudnya gitu? Atau untuk supaya gunung tidak meletus. Sudah ditaruh pula kepala kambing, meletus juga pula gunung itu. Berarti tak terima sama jinnya. Ya. Intinya bahwa menyembelih bukan karena Allah, orang ini dijauhkan dari rahmat. Ini yang pertama. Yang kedua, man awa muhditsah, orang yang melindungi orang jahat. Nah, ini hati-hati para pengacara biasanya, lawyer-lawyer ini. Sudah tahu kliennya ini orang jahat, ya kan? Yang tidak bisa dilindungi, malah mati-matian karena uang supaya dia bebas. Jelas-jelas dia pembunuh umpamanya kan. Jelas-jelas dia salah, masih dibela-bela supaya dia bebas. Naudzubillah. Ini masuk pada awa muhditsah, melindungi orang jahat. Allah laknat orang kayak gini. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah laknat man la'ana walidayhi. Allah laknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kok bisa anak melaknat kedua orang tuanya? Saya kira nggak ada lah anak melaknat orang tuanya. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang ya mungkin banyak kan anak melaknat kedua orang tuanya. Tapi maksudnya di sini artinya kan melaknat orang tua itu ada dua macam. Ada secara langsung, ada tidak secara langsung. Ya secara langsung mungkin seorang anak memaki orang tuanya, itu langsung tuh. Tapi ada juga tidak secara langsung. Maksudnya apa? Kita melaknat orang tua orang lain, kemudian anaknya tidak terima, melaknat pula orang tua kita. Banyak kita menghina orang tua orang lain. Oh dasar kamu itu, orang tuamu bajingan kan itu. Nanti anaknya marah, oh orang tuamu kurang lebih juga bajingan. Itu akhirnya apa? Memang kita tidak melaknat orang tua kita, tapi gara-gara kita orang tua, orang itu melaknat orang tua kita kan. Itulah orang seperti ini kata Rasulullah, la'anallahu man la'ana walidayhi. Ya, Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat orang-orang yang menggeser-geser patok tanah. Itu banyak di masyarakat. Ya, kadang-kadang di pematang sawah, dicangkul, jalannya jadi sempit kan gitu ya.
Atau umpamanya di kebun, kadang-kadang patoknya sudah jelas pohon mangga, digeser pula ke pohon duren gitu ya. Kan banyak di masyarakat ini rebutan lahan. 1 jengkal saja kata Rasulullah itu akan diikatkan di lehernya 7 lapis ke bumi. Macam mana yang mengambil tanah orang 1 hektar coba? Ya, atau 1 kapling lah kan itu ya. Ini 1 jengkal saja cukup untuk dikalungkan di lehernya pada hari kiamat 7 lapis ke bawah tuh. 1 jengkal. Nah, itu kan nggak banyak. Iya nggak banyak. Coba digali sampai 7 lapis tuh. Nah, berapa truk tuh tanahnya tuh? Ya. Gimana 1 kapling? Gimana 1 hektar kan itu? Naudzubillah. Maka ini juga termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah dan didekatkan dengan laknat Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan la'anallahu al-wasilat wal mustawsilat wal washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat li khalqillah. Kata Nabi SAW, Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut. Coba sekarang kan banyak tuh, kadang-kadang datang ke salon biar indah rambutnya, disambung-sambung lah rambut itu. Nah, kalau zaman dulu mungkin potongan-potongan rambut tuh masih berharga ya. Zaman dulu kan dijual tuh potongan rambut tuh apa? Biasanya tuh gelung biasanya. Allah melaknat. Ya, sinden-sinden biasanya kan ditaruh gelung-gelung palsu itu. Di sini Allah katakan Allah melaknat orang-orang yang menyambung rambut. Kemudian Allah melaknat wanita-wanita al-washimat wal mustawshimat, yang bertato dan yang mentato. Yang tadi yang menyambung dan yang menyambungkan. Nah, sekarang naudzubillah ya. Dulu biasanya orang-orang Cina itu yang bertato. Sekarang Cina tak bertato, orang kita boleh bertato-tato semua. Ya. Kadang-kadang sudah hitam, bertato hitam lagi. Tak nampak tatonya. Ya, naudzubillah, macam-macam tato sekarang ya, dari kepala sampai kaki. Naudzubillah, Allah melaknat orang-orang yang ditato dan yang mentato, dua-duanya dilaknat. Kemudian wal mutanammisat, yang cukur-cukur alis itu. Kalau laki-laki jarang lah cukur alis kan. Perempuan biasa cukur alis itu. Ngapain dicukur alis coba? Kadang-kadang dikasih spidol, spidolnya pula tak permanen, kena hujan habis lah kan itu. Malu dia. Nah, jadi jangan cukur alis. Mutanammisat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al mutafallijat lil husni, yang meratakan gigi. Mungkin sekarang ini pakai behel istilahnya. Ya. Kalau tujuan di behel itu hanya untuk umpamanya kesehatan gigi, karena giginya jarang, kalau makan nasi asik loncat dari lubang itu, ya kan? Itu nggak apa-apa, karena manusia itu umumnya nggak seperti itu giginya. Berarti kalau jarang-jarang berarti ada masalah. Kalau ingin dirapatkan karena sebuah kesehatan tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya hanya untuk kecantikan saja, dilaknat dalam hadis ini. Al mutafallijat lil husni. Kalau meratakan gigi hanya untuk kecantikan, dilaknat tak boleh. Kenapa? Karena al mughayyirat li khalqillah, itu bagian daripada merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah banyak. Ini sudah memang di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang dulu kan nggak pernah terkenal. Mana ada kenal orang behel dulu kan? Nggak ada kan? Naruh kawat di gigi zaman dulu mana ada? Ya, zaman sekarang masya Allah, ya pakai kawat, kawat dari mana tuh? Taruh di gigi. Tapi yang jelas bahwa ini juga orang-orang yang dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibaihi kulluhum sawa indallah. Allah melaknat para pemakan riba, yang ngasih makan riba, yang menyaksikan riba, notarisnya, yang mencatatnya, semua sama hukumnya. Dan sekarang naudzubillah, ya, yang namanya riba itu luar biasa sekarang ini. Sampai sering saya istilahkan, riba itu bukan hanya di bank-bank saja, sampai ke tiang listrik ada riba, pohon pisang ada riba, pohon mangga ada riba. Silahkan pinjam sekian, bunganya sedikit. Nah itu tempel di tiang listrik. Bayangkan, riba sampai ke tiang listrik, sampai ke pagar-pagar rumah, sampai ke tembok-tembok. Ya silahkan gadekan STNK macam-macam, bla 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 kan itu. Memang riba ini sudah mendunia, kita tidak bisa lepas dari situ.
Makanya kata para ulama, kalaupun kita tidak bisa menjauh 100%, ya minimalnya dikurangilah. Karena bagaimanapun riba ini dekat dengan laknat dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabi SAW juga mengatakan, la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat para penyogok dan yang disogok. Dan sekarang masyhur, mau jadi pejabat saja nyogok, mau masuk ke PT aja nyogok, mau masuk jadi jabatan ini nyogok, semua main sogok sekarang ini. Buat KTP saja biar cepat nyogok, buat SIM nyogok, semua serba nyogok sekarang ini. Ya, katanya itu jalan pintas, iya tapi tak pantas gitu ya. Yang pantas kan seperti itu. Kecuali kalau seandainya nyogok ini terpaksa karena mengambil hak, maka dibolehkan. Tapi kalau sengaja ini tidak boleh. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan juga, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya. Subhanallah, kan sekarang lihat. Ya. Ini memang fenomena menyerupai laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki, subhanallah, sudah merata. Lihat sekarang para perempuan itu yang pakai celana lepis, pakai jeans, ya. Jin itu ada di celana itu. Lalu pakai jin. Subhanallah, coba. Laki-laki mau beli jin habis di borong perempuan. Ini kan masalah ini. Ya. Mulai dari pekerjaan yang harusnya dikerjakan laki-laki jadi perempuan. Saya pernah lihat di YouTube itu, sampai di Malaysia itu tukang-tukang bangunan itu perempuan. Helpernya laki-laki, tukangnya perempuan, naudzubillah. Itu kan pekerjaan-pekerjaan laki-laki kan itu ya. Bukan hanya sampai ke pekerja, sampai ke penampilan. Ya, munculnya bencong-bencong kaleng gitu kan. Saya ini pengalaman pagi-pagi, saya kan ngisi subuh di Nurul Hidayah ini. Ya saya tidak tahu kan. Jadi saya dari Tiban itu jam 3:30 sudah berangkat. Jadi karena ngantuk berat, memang ngantuk, kurang tidur kan. Jadi sebelum rumah sakit Umum Fatimah tuh, ya kan, di situ kan banyak ruko-ruko tuh. Jadi karena ngantuk sekali dan belum subuh, masih ada sekitar 20 menit lagi. Jadi saya sengajalah mampirkan ke pinggir tuh. Tidurlah sebentar. Memang kaget, kaca pula diketuk-ketuk. Bang kan itu kan. Ini siapa ini? Ditengok bencong. Bang, langsung naik gas, langsung pergi saya. Subhanallah, subuh-subuh kiroa masih pula bergantayangan tuh bencong-bencong kaleng itu. Saya kira bang ini apa kan itu? Pas dibuka jendela, Masya Allah, hantu pula yang nengok tuh. Apa enggak tancap gas kita? Ini kan fenomena enggak jelas. Ya, rupanya gudangnya di Batu Haji pula, hati-hati untuk melewat situ itu. Nanti dipanggil bang pula. Saya sudah bang dipanggil bang pula gitu. Jadi dari sini bahwa memang fenomena seperti ini luar biasa LGBT ini. Ya. Dan mereka adalah umat yang dilaknat sejak zaman Nabi Lut alaihi salam, diazab oleh Allah Subhanahu dengan azab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Makanya kita sayangkan kadang-kadang pemerintah janganlah melegalkan undang-undang LGBT, kawin sesama jenis dan begitu seterusnya. Ini mengundang azab. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan la'anallah, Allah melaknat. Padahal di sini yang menyerupai pakaian saja itu sudah dilaknat, apalagi sampai berzina. Makin dilaknatlah kan itu. Ya, makanya saya nasihatkan bagi antum yang baik yang akhwat atau yang ikhwan, kalau punya anak laki-laki janganlah dikasih mainan perempuan, atau punya anak perempuan jangan pula dikasih mainan laki-laki. Masa anak perempuan dikasih robot-robotan, dikasih motor-motoran, suruh ngetrek apa anak itu? Ya kasihlah. Ya, tugas perempuan apa? Ya dibelikan alat-alat dapur, kan itu mainan alat dapur, supaya dia terbiasa dengan mainan perempuan. Karena salah satu kenapa kemudian berubahnya tabiat laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, ini karena pendidikan dari awal salah. Kalau sudah punya anak laki-laki kecil itu ya kasih mainan laki-laki, kalau perempuan kasih mainan perempuan. Kasih baju laki-laki, yang kasih baju perempuan, jangan pula kasih baju perempuan. Jadilah dia LGBT nanti. Nah, jadi itu juga salah satu kelompok-kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi orang-orang yang dijauhkan dari rahmat dan juga didekatkan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.